Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Azmi Muhammad Faisal, selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru Unindra, terkhusus mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni. Salam hangat untuk kalian semua. Perlu saya sampaikan bahwa tentunya mahasiswa dan mahasiswi Unindra dapat memanfaatkan momen yang berharga ini untuk terus berkarya secara maksimal dan juga dapat meningkatkan baik akademik maupun non-akademik. Maka dari itu saya menyampaikan kepada kalian semua untuk sama-sama bergabung dalam organisasi Unindra, yang mana di situ terdapat banyak sekali manfaat-manfaat yang akan kalian dapatkan. Pesan saya, jadilah mahasiswa yang membawa perubahan untuk diri sendiri, orang lain, maupun negara kita tercinta ini. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Indah Miana Putri selaku Koordinator Unitas Desain Komunikasi Visual periode 2020-2021. Dan saya Ninda Anistin selaku Wakil Koordinator Unitas Desain Komunikasi Visual 2020-2021. Visi program studi Desain Komunikasi Visual adalah pada tahun 2029 menjadi program studi Desain Komunikasi Visual yang unggul dengan berorientasi pada budaya dan nilai-nilai kearifan lokal, berkarakter peduli, mandiri, kreatif, dan adaptif dalam menghadapi fenomena perubahan di masyarakat. Selanjutnya, misi program studi Desain Komunikasi Visual. 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran desain komunikasi visual yang berorientasi pada budaya dan nilai-nilai kearifan lokal. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian di bidang desain komunikasi visual. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang desain komunikasi visual. Terakhir, menjalin kemitraan dengan masyarakat, komunitas, pemerintah, maupun swasta. Sekarang saya akan menjelaskan sejarah Unindra secara singkat. Unindra berdiri dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 6 September 2004. Sebelumnya, Unindra masih berbentuk sekolah tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pengetahuan di DKI Jakarta. Nama Indraprasta sendiri diambil dari nama pewayangan yang berasal dari kitab Mahabharata. Organisasi yang ada di dalam ruang lingkup Unindra dipayungi oleh keluarga besar mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI atau sering disebut KBMU, yang terdiri dari BEM Universitas, BEM Fakultas, Unitas, dan Unit Kegiatan Mahasiswa. Organisasi yang ada di Unindra ini adalah semi-otonom. Di program studi DKV ada organisasi yang dinamai oleh BEM Fakultas Bahasa dan Seni, yaitu Unitas, Unit Aktivitas Mahasiswa Desain Komunikasi Visual. Apa sih keuntungannya ikut Unitas? Pertama, untuk menambah relasi. Kedua, untuk menambah pengalaman kalian dalam berorganisasi. Ketiga, untuk melatih skill kalian di luar mata kuliah DKV. Lalu keempat, kalian mendapatkan ruang diskusi untuk tugas-tugas kuliah kalian. Apa aja sih kegiatan di Unitas? Ada Satmika, yaitu pelatihan kader, ada meet up calon kader, ada sosialisasi dan diskusi, lalu ada gambar bareng Unitas DKV. Selanjutnya kita ada apa nih, Kak? Kita akan ada Q&A dari pengurus yang lain, jadi stay tune. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari pengurus Unitas Desain Komunikasi Visual periode 2020-2021. Perkenalkan, saya Sarah Firliana selaku bendahara. Perkenalkan, nama saya Feli Chandrajaya sebagai Kepala Divisi Bagian Kreativitas. Nah, sekarang kita akan membacakan dan menjawab beberapa pertanyaan yang udah masuk dan kita pilih dari Instagram Unitas DKV Unindra. Nah, pertanyaannya apa sih, Kak Sarah, yang pertama? Nah, pertanyaan pertama banyak banget nih Kak Aldi yang nanya, Kak, sebenarnya kita kalau misalnya mau masuk jurusan DKV itu harus punya skill atau basic gambar dulu nggak sih? Nah, hal ini nih banyak ditakutin nih sama maba-maba yang termasuk jurusan DKV. Padahal untuk masuk jurusan DKV ini nggak perlu ditakutin tuh. Kalian harus punya skill basic atau hal apapun itu deh. Karena skill itu bisa dilatih seiring waktu kalian kuliah nanti kan. Dan dosen-dosen pun itu bakal ngebantu kalian kok, dosen, teman.
entah kalaupun kalian masuk ke organisasi itu juga bakal ngebantu kalian banget tuh. Dan juga di DKV sendiri itu nggak cuma gambar aja, jadi kalian ini bakal nemuin hal baru deh. Jadi nggak perlu ditakutin deh skill-skill basic itu. Soalnya teman-teman kita juga banyak ya kak yang awalnya tuh masih belum bisa gambar gitu, tapi seiring berjalannya waktu karena dari usaha dan niat kalian untuk belajar itu kalian pasti akan bisa. Oke, pertanyaan kedua juga cukup banyak nih dipertanyakan sama maba-maba DKV yang pengen masuk. Ya. Alat-alat apa aja sih yang dibutuhin pada saat kuliah DKV nanti Kak Sarah? Untuk semester awal kalian bisa menyiapkan pensil dan drawing pen. Untuk pensil sendiri itu dari dosen kalian masing-masing, nanti nyuruhnya itu bisa 2B, HB atau dan lain-lain sebagainya. Untuk alat-alat yang lain ya kali seperti kayak cat poster, terus abis itu ada pensil warna. Nah itu kalian bisa Tergantung nanti dosennya minta apa Iya, ya. Soalnya ada betul. beberapa dosen tuh yang beda-beda permintaannya membutuhkan alat apa. Nah, tips dari kita buat kalian bisa beli buku sketchbook ukuran A3. Jadi, sewaktu-waktu kalau kalian membutuhkan ukuran A4, kalian bisa bagi dua dari kertas A3 tersebut. Nah, yang dibicarain Kak Sarah tadi tuh lebih ke semester awal ya Sarah. Semester awal itu emang lebih banyak manual. Sedangkan untuk semester 3 sampai akhir itu banyak digitalnya. Jadi kalian tuh udah harus mulai nyediain keperluan-keperluan buat digital nanti. Seperti kalian bakal butuhin laptop atau komputer, dan kalian bakal butuh kamera nih buat matkul fotografi. Nah, tapi kalian tuh nggak perlu takut kayak semua hal kalian pikirin tuh harus beli. Nggak perlu. Iya, hal ini tuh nggak diperlukan karena kalian ini bisa minjem satu sama lain aja untuk nggak ngeberatin diri kalian sendiri. Ya, pokoknya intinya kalian nggak perlu beli, kalian bisa pinjam aja ke teman kalian atau kerabat kalian. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak Aldi. Kak, DKV Unindra itu konsentrasinya kemana sih? DKV Unindra sendiri itu lebih mendalami di budaya Nusantara atau budaya Indonesia. Hal ini terlihat dari beberapa mata kuliah yang ada di Unindra sendiri kan ke sana? Ya betul, seperti pengantar budaya Nusantara, wawasan Nusantara, ragam hias Nusantara, gambar etnik, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan selanjutnya ada nih Kak Aldi yang menanya, Kak, ada program atau event nggak buat anak DKV? Misalnya webinar, ngundang seniman atau artis gitu, atau lomba? Oh, pas banget nih. Dekat-dekat ini Unitas DKV bakal ngadain lomba dan pameran. Hal ini tuh buat narik delegasi ke KMDGI nanti. KMDGI ini tuh udah yang ke-14. Nah, untuk info KMDGI dan lomba serta pameran berlangsung itu nanti bakal ada di IG Unitas DKV Unindra. Pokoknya kalian stay tune aja di Instagram kita unitas_DKV_Unindra. Nah, pertanyaan selanjutnya ini, ada mahasiswa nih Kak yang penasaran di mana sih tempat penyaluran karya di DKV. Nah, untuk menyalurkan karya, kalian bisa ke Instagram kedua kita nih, namanya Unitas DKV Unindra. Caranya, kalian bisa posting karya kalian ke Instagram, lalu tag Instagram kita. Ya, nanti itu bakal direspon cepet kok sama divisi Kominfo kita. Jadi kalian nggak perlu takut karya kalian tuh nggak bakal tersalurkan di Unindra ini. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak Aldi. Kapan kita buka rekrutmen untuk Unitas? Untuk open recruitment kader Unitas DKV ini dibuka saat ini juga ya. Caranya kalian tinggal buka link di bawah di description box aja nih langsung. Nah, kalian tinggal klik linknya dan isi persyaratan yang tertera. Nah, sepertinya untuk Q&A kali ini udah cukup nih Kak Sarah. Nah, untuk kalian yang masih punya pertanyaan perihal DKV atau Unitas, kalian bisa langsung DM ke Instagram kita. Oke, kita tutup aja kali ini Kak Sarah. Iya, kita Nah, dari Unitas DKV sendiri kita punya jargon kan Kak Sarah? Iya. Oke, kita jargon aja deh. Ya. DKV. Oke, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon.